Oke, halo semuanya. Senang banget bisa sharing sama Anda kali ini. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Luar biasa. Aduh, ini kerahnya kenapa nih? Ya, hari ini saya akan sharing tentang strategi jualan tanpa jualan. Ya, gimana caranya Anda semua bisa jualan ya, walaupun dengan tidak belak-belakan gitu ya. Itu sebab ini bisa saya praktekkan sendiri di bisnis saya. Cukup berhasil ya, bukan cukup berhasil ya, saya mostly pakai cara ini terus gitu ya, kecuali di database, di email, di di WhatsApp kadang saya hard sell, tapi di sosial media saya selalu pakai cara ini gitu ya. Jadi bagaimana strateginya bisa jualan tapi seperti tanpa jualan ya. By the way, seperti biasa, ayo, ini dari mana aja nih teman-teman? Ya, sekalian ngetes suara saya udah jelas atau belum? Ya, teman-teman bisa komen di bawah ini dari kota mana dan suara saya udah jelas atau belum? Nah, dahsyat. Wah, langsung pakai kemeja lagi. Yes. Pas tadi juga ada meeting di Neo Soho. Ya, bersyukur banget ketemu salah satu sosialita. Dahsyat ya, orang-orang top ya. Perempuan, wanita, tapi hebat sekali ya. Salah satu businessman top ya di Indonesia. Dia udah menggeluti bidang advertising dan marketing sekitar 25 tahun ya, punya marketing agency 25 tahun. Klien-kliennya BRI, BCA dan lain sebagainya. Bersyukur banget tadi bisa meeting bareng, ngobrol bareng ya. Banyak banget hal yang luar biasa yang bisa dilakukan ke depannya, dahsyat sekali ya. Makanya masih pakai kemeja. Nah, dari kota mana aja nih? Boleh komen. Dahsyat ya. Luar biasa. Dahsyat meeting terus, betul, betul, harus. Pengusaha kalau nggak meeting ya pasti nggak ngapa-ngapain gitu ya. Sekarang semua udah running very well. Kalau nggak networking ya bisa santai, bisa males-malesan. Gitu ya. Oke, great. Dahsyat banget ya. Langsung saya bahas teknis gimana sih strategi saya jualan tanpa jualan. Biasanya di Facebook saya sering lakukan. Oke. Senang banget bisa sharing sama teman-teman semua. Luar biasa. Ya, luar biasa. By the way begini, mohon maaf banget ya. Grup Facebook ini sifatnya close. Jadi makanya Anda nggak bisa share ya, nggak bisa share semua yang ada di sini di grup ini. Anda nggak bisa share, makanya nggak ada tombol share-nya. Kalaupun ada, yang lihat hanya member grup ini aja. Nah, makanya satu-satunya cara supaya Anda, misalnya Anda punya tim, punya teman-teman, punya komunitas yang mau belajar bareng ya, yang buatin semua ilmu-ilmu yang gratis di sini di grup ini ya, seperti live Facebook seperti ini. Mohon maaf, mau nggak mau Anda invite ke dalam ya, mau nggak mau di invite ke dalam karena memang grup ini sifatnya close. Saya sudah berusaha sampai ngubungin tim Facebook dan lain sebagainya untuk bikin grup ini jadi open lagi, nggak bisa ya. Dibilang mohon maaf Pak, karena sudah lebih dari 5.000. Kalau udah 5.000 member di grup, kita udah nggak bisa ubah lagi ya settingan antara open sama close. Karena udah terlanjur close, maka close terus. Nah, makanya semua materi di sini nggak bisa di-share. Satu-satunya cara Anda bisa invite masuk ke dalam. Toh gratis kan, gitu ya. Anda bisa invite teman-teman Anda ke dalam. Saya sih sebenarnya kepinginnya bisa open, supaya kalaupun misalnya Anda rasa bermanfaat, Anda bisa share. Jadi orang-orang nggak perlu masuk ke dalam lagi, gitu. Tapi memang kenyataannya, aduh minta maaf banget, ternyata tetap nggak bisa dari Facebooknya. Ya, dari Facebooknya tidak bisa seperti itu. Jadi mau nggak mau harus di Anda invite untuk mereka dapat ilmunya, in the invite. By the way, saya juga terima kasih. Ini grup ya, pertamanya pasti dari nol gitu ya. Hanya dalam waktu berapa hari nih, saya udah live 3 harian ya. Berarti 3 hari saya live. Bersyukur banget lonjakan member di grup naik luar biasa. Sekarang grup kita kemarin masih 21.900 ya kan, saya katakan di live. Hari ini udah 22.054. Ya, naik ratusan orang, hampir setiap hari ada 100 orang yang masuk
ya ke grup ini pasti berkat Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak mungkin yang lain. Soalnya orang nggak bisa masuk, ya kan, nggak bisa langsung masuk. Jadi ini berkat partisipasi Bapak Ibu. Makanya sekiranya kalau Anda rasa ini bermanfaat, ya satu-satunya yang bisa Anda lakukan adalah invite banyak-banyaknya masuk ke grup ini. Ya, terutama mereka yang suka di bidang bisnis dan entrepreneurship. Ya, oke. Nah, ini dari mana aja nih? Wah, jelas, Jakarta jelas, dahsyat, meeting terus ya. Balikpapan hadir, wih mantap, mantap Made. Wah di Areva, wah orang Nias, mantap. Pacitan jelas coach, Batam, mantap. Medan hadir, Sidenreng Rapang hadir, mantap. Batam hadir, yes, mantap. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya jualan tapi tidak terlihat jualan. Ya, ini bisa saya praktekkan secara offline, bisa saya praktekkan secara online. Ya, secara offline atau misalnya ke kenalan-kenalan saya, ya kunci dari mempromosikan sesuatu kan yang penting begini, informasinya itu sampai ke orangnya. Caranya terserah, yang penting informasinya nyampe, betul? Ya kan, jualan kan gitu. Ketika kita mempromosikan sesuatu, ketika kita jualan sesuatu, kuncinya satu, bagaimana caranya informasinya nyampe. Kalau informasinya sampai dan memang orangnya butuh, pasti dia beli, ya kan? Nah, gimana caranya? Sederhana banget. Ini cara satu ya, cara pertama yang saya lakukan biasanya ke teman-teman nih. Apalagi kita malu jualan sama teman-teman. Misalnya saya jualan jualan power bank. Nah, ini nih ya. Misalnya saya jualan power bank, gimana cara saya jualin? Ya. Saya jualan. Ada siaran ulangnya ya coach, ada, selalu ada. Siaran ulangnya juga adanya di sini aja. Ya. Nah, balik lagi ya, misalnya saya jualan power bank ya, gimana nih cara saya jualan ke temen, tapi nggak enak kalau nawarin langsung. Misalnya, bro beli dong power bank saya, jangan. Terus nanyanya gimana? Saya ngomongnya begini, halo bro, kalau ketemu ya, bro, ada kenalan nggak yang kira-kira lagi mau beli power bank? Pasti orang manapun akan nanya, emangnya kenapa bro? Ini bro, saya lagi jualin power bank. Makanya kalau misalnya lagi jualin power banknya ini kebetulan spesifikasinya 5000 mAh dan harganya cuma misalnya 97.000 misalnya ya, 97.000. Jadi memang murah banget dan bagus dan teruji kuat gitu. Ada garansinya juga. Makanya saya nanya, ada nggak ya teman bro yang kira-kira lagi butuh power bank? Jreng. Kalau dia butuh, langsung dia ngomong gini, bro berapa harganya tadi? 97.000 doang bro. Makanya ada nggak, kebetulan saya cuma bawa 10, ditargetin sama bos saya cuma 10 bulan ini. Jadi saya udah jualin 10, udah selesai deh. Hah? Berapa 97.000? Berapa? 5.000 mAh? Iya 5.000 mAh bro. Jadi bisa dipakai ngecas beberapa kali. Makanya awet banget nih dan bandel dan ada garansinya. Ada garansinya. Garansinya berapa lama? 2 tahun bro. Makanya bro, kalau ada temen yang mau punya power bank boleh bro. Ya, nanti saya tawarin ke dia gitu, karena ini saya cuma ada 10. Kalau dia nanya-nanya terus soal produknya, berarti dia yang tertarik. Tapi yang penting adalah infonya nyampe kan. Kalau kita lagi jualan power bank, dia merasa dijualin nggak? Enggak, kan kita nanya, ada nggak bro teman, biar saya ngomong. Nangkep sampai di sini? Nangkep polanya? Dahsyat. Gitu polanya ya. Nangkep ya. Jadi nanya ada nggak? Ini di WA juga bisa, terutama ke kenalan-kenalan. Siang bro, apa kabar? Bro, ada kenalan nggak bro orang yang lagi mau beli properti di Bogor? Oh, kenapa emangnya bro? Saya lagi jualin properti di Bogor. Kebetulan bagus banget, rumahnya begini. Harganya sekian, bisa dicicil 20 tahun bro. Jadi cicilannya lebih ringan. Ada nggak bro temen yang lagi butuh? Padahal kita udah tahu, kita tuh mau nawarinnya dia. Orang dia yang tinggal di Bogor. Iya. Nanggap ya. Jadi pakai pola gitu. Ada nggak yang mau? Gitu. Ada nggak temen yang butuh? Nangkep ya? Udah nangkep nih sampai di sini nih. Yang kedua, udah sampai di sini nangkep kan nih? Udah mudeng belum? Ya, itu di WA-in, semua orang di WA-nya begitu. Daripada Anda WA begini, yuk mulai hari ini saya sudah menjadi reseller reseller power bank. Siapa yang mau, yang tertarik, yang mau bisa minat, bisa reply WhatsApp ini. Susah bro. Anda Facebook,
di Facebook juga gitu. Ayo saya udah jualan power bank bagus loh, yang minat bisa WA. Jelek. Ya kan? Kalau mau pakai cara zaman now, ngapain? Ada nggak? Itu dia. Masuk kakak. Nangkap, ya kan? Nangkap ya polanya ya, dahsyat ya. Gitu ya. Sampai di jadi pola yang biasa saya lakukan seperti itu. Gitu. Terutama ke teman-teman dekat ya, karena kan udah kenal. Ya, polanya seperti itu. Oke, sampai di sini nangkep. Yang kedua, biasanya yang saya lakukan adalah saya tebar testimonial. Ya, saya tebar testimonial. Jadi saya nggak ngomong produknya, saya cuma ngomong testimonial dan cerita soal testimonial tersebut. Contoh nih ya, contoh saya buka dulu ya, pola-pola yang saya lakukan. Pola-pola saya lakukan ketika saya jualan, misalnya jualan apa ya? Misalnya kelas online 100 senjata penjualan deh, boleh ya? Ada nggak? Oke. Bentar ya, saya cari dulu nih ya materinya ya. Jadi materi pertama ada nggak, ya kan? Gitu. Itu strateginya seperti itu. Saya pakai itu terus, bagus. Nah, jadi kita tinggal lihat respon orangnya. Kalau dia nanya-nanya terus, malah dia yang nanya produknya, udah kena tuh, udah kena patil ibaratnya. Gitu kan? Ya. Jadi kurang lebih polanya, cara jualannya seperti itu. Nah, nih lanjut lagi. Ini cara saya testimoni ya, biasanya ya, pakai strategi testimoni. Jadi saya screenshot ya, screenshotnya saya taruh di Facebook gitu ya. Habis itu saya sharing soal screenshot itu. Aduh, bersyukur banget gitu. Ya. Nih ya. Mana nih? Ada nggak nih? Ya. Oke. Oh, nih. Ini screenshotnya begini. Ini namanya Pak Bagus Ulumuddin, dia alumni 100 senjata penjualan. Dia kasih ke saya gini screenshot, dia dapat transferan 1 juta. Hanya menyampaikan terima kasih saja coach. Ini saya pakai jurus free product, mantul coach. Nah, dia bilang gitu. Lalu saya post screenshotnya. Saya bilang ini, kita kasih free product sama customer tapi malah kita dapat untung. Sampai salah satu peserta terima kasih karena pakai strategi ini. Ya, bersyukur banget gitu. Lalu ada yang juga screenshot nih, Pak Yandra, dia screenshot dia jualan apa ya, saya nggak tahu jualan apa, tapi dus-dusan nih kirimannya, udah sampai dus-dusan. Jual saya juga coach, thank you so much, hampir tiap pekan bisa closing order seperti gambar ini, jurus cecepnya mantap. Ya gitu. Wah, bersyukur banget, saya tinggal komen. Wah, bersyukur banget jurus cecep ternyata bisa mendatangkan income sampai dus-dusan ke salah satu alumni. Padahal jurus cecep itu cuma 1 jurus loh, masih ada 100 strategi lagi. Gitu. Nah, itu kan orang penasaran dong. Waduh, apaan tuh? Nah, jadi pola-polanya seperti itu. Ya, ada lagi yang saya ngomelin alumni saya. Jadi alumni saya ada yang dia pakai strategi dia pakai strategi kejual 7,5 juta. Ya, dia pakai strategi kejual 7,5 juta. Jadi dia pakai sebuah strategi saya kejual 7,5 juta dalam waktu 6 jam. Ya kan, dia coach, terima kasih coach, saya dapat 7,5 juta dalam waktu 6 jam coach, pakai strategi ini yang ada di 100 senjata penjualan. Ya, saya screenshot, saya masukin. Padahal saya cuma pakai 1 strategi doang coach untuk 7,5 juta. Saya bilang, murid bandel nih, dikasih 100 strategi cuma dipraktekin 1. Bener-bener kurang asem nih. Gitu. Jadi ibaratnya kita kasih testimonial dan kita hanya mengomentari testimonial itu. Nggak lebih, nggak kurang, dan tidak ada ajakan. Ayo siapa yang mau masuk lagi, silakan kontak ini, nggak ada. Udah cuma ngepost doang. Gitu, sambil mengomentari testimonial itu. Wah, itu penting banget. Itu penting banget. Nangkep ya. Jadi tadi udah 2 ya. Dan dari pengalaman saya praktekin 2 ini aja, wah, itu udah luar biasa. Saya konsisten, hampir tiap hari kalau ada screenshotan, kalau saya nggak lupa ya,
kalau ada screenshotan dari dari testimoni, ya bentuknya kayak testimonial gitu ya, walaupun saya nggak pernah minta. Selama saya bikin kelas online saya nggak pernah minta testimonial, tapi kalau masuk itu ada masuk, nah itu biasanya saya saya pakai gitu ya. Ada lagi orang yang yang testimoni nih. Iya, jarang motivator seperti Pak Yeskel. Saya pernah ikut seminar 1,5 juta, tapi saya malah bingung mau nerapin gimana. Wah, ikut Pak Yeskel ilmunya mudah diterapkan. Dia ini ikut yang mentoring intensif FB modal 0. Ini bayarnya 497 ribu ya, sama 10 hari sama saya. Tapi ikut Pak Yeskel ilmunya mudah diterapkan dan bisa diajak sharing. Alhamdulillah saya menerapkan ilmunya 2 minggu ini omset saya naik, dan minggu ini omset saya 10 juta. Dia ikut saya 497, 1 minggu omsetnya naik 10 juta. Nah kayak gitu. Itu kan terus saya cuma komen gini, seneng banget akhirnya omset Ibu Lilis bisa mencapai 10 juta dalam 1 minggu. Semua akan FB modal 0 pada waktunya. Tidak ada link, tidak ada nomor WA gitu. Tapi kalau tiap hari digituin, orang juga penasaran, apaan sih ini? Nah, penasaran sama dengan pemasaran. Nagap ya. Tugas sales itu bikin penjualan, tugas marketer itu bikin penasaran. Ulang lagi. Tugas sales itu bikin penjualan. Gimana nih jualan? Makanya kayak agak maksa. Tugas marketer itu bikin penawaran, itu bikin penasaran. Nah, jadi orang penasaran, apaan sih ini? Ya ada lagi. Padahal belum belajar teknis, baru mindset aja. Pas udah bener mindsetnya, closing. Wah, Pak Yeskel alhamdulillah baru kemarin lihat-lihat video aja. Baru lihat-lihat, nih kan kurang asem nih orang ngomong ya. Mindset dari Pak Yeskel tertular. Pagi ini ada yang beli 5 speaker murotal Al-Quran. Semoga mindset Pak Yeskel bisa diwarisi ke saya. Amin. Saya cuma komen begini, ya padahal belum belajar ilmu teknis ya. Wah, orang di otaknya langsung mikirnya gimana? Wah, berarti ada ilmu mindsetnya juga, ada ilmu teknisnya juga. Mindsetnya dibenerin dikit, bisa beda penghasilan ya. Nah, itu saya cuma komen-komen, tugasnya kerjanya cuma begitu doang aja. Ya, closing gitu. Nangkep ya? Sampai di sini nangkep? Ada pertanyaan? Ya. Kalau pakai WA gimana? WA story tiap hari, ya kalau perlu sehari 3 kali ganti testimoni. Aduh bersyukur banget si ibu ini bisa dapat. Aduh bersyukur banget bisa begini. Itu caranya bro. Bukan kita mau ria, bukan. Itu jualan, cara jualan. Gitu ya. Nangkep ya? Ya caranya seperti itu. Sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Kalau bermanfaat komen dong, bermanfaat gitu. Kadang yang nonton banyak, yang komen sedikit nih, ayo dong biar saya semangat ya kan. Gitu. Keren, siapa nih? Saya keren. Widih. Kalau udah punya anak 2, mau jelek juga udah punya istri bro. Ada siaran ulangnya? Ada siaran ulangnya ada, tapi di grup ini juga. Makanya gini, kalau Anda punya tim atau apa, bisa di-invite ke sini. Sekiranya orang Anda merasa bermanfaat. Asli ini bukan lagi menggalang database atau apa, enggak, bukan. Saya udah minta sama Facebooknya, tolong mohon saya sempat salah, sempat pencetnya close, mau diubah lagi nggak bisa. Jadi kalau dari open ke close bisa dengan grup 22.000 ini. Gitu ya, tapi dari close ke open lagi nggak bisa ternyata. Kalau di atas 5.000 nih yang punya grup Facebook ya, hati-hati. Saya aslinya maunya open, jadi orang itu nggak perlu masuk lagi ke grup saya. Anda share aja, informasinya jadi lebih bermanfaat, lebih luas gitu. Itu aja ya. Tapi nggak bisa, ini aja saya share ke Facebook saya aja nggak bisa. Ya ini video ini, saya mau download aja ke handphone saya, aduh susahnya bukan main. Gitu ya. Makanya satu-satunya cara ya di invite ke sini. Keren, mantap. Boyolali hadir, wih mantap. Lambat nih, apa tuh lambat? Keren. Sampit hadir coach, wih mantap Kalimantan. Nyimak Bekasi,
Wow, dari luar planet. Iya, bercanda ya. Bermanfaat nangkep coach, bermanfaat nangkep coach dan bermanfaat. Bagus. Alhamdulillah. Senang banget ya, puji Tuhan, bersyukur banget kalau bisa bermanfaat ya. Jadi yang kedua adalah sharing testimoni. Ya, yang ketiga yang kalau engagementnya, interaksinya udah banyak, biasanya saya akan lakuin yang ketiga. Apa tuh yang ketiga? Pakai hashtag. Contoh saya pernah jual buku Rocket Marketing, sekarang habis stoknya nggak ada. Rocket Marketing. Nah, hashtag saya bikinnya hashtag buku biru. Wah, bersyukur banget, sama kasih testimoni. Aduh, bersyukur banget buku biru bisa mengubah orang dari yang nggak bisa jualan sampai ibaratnya bisa mengubah orang sampai dapat reward Fortuner gitu. Ada yang dapat reward Fortuner praktekin buku biru, padahal bukunya cuma 80.000. Nah, saya cuma ngomong kayak gitu. Lalu ada lagi, waduh bersyukur banget buku biru ternyata dibeli oleh Dinas Pendidikan DKI untuk ditaruh di perpustakaan gitu. Jadi itu salah satu buku yang jadi proyek utama pembelian DKI ya, Pemprov DKI. Saya juga nggak tahu. Jadi dia main ke perpustakaan Pemprov DKI, ke sekolah-sekolah, loh ada buku saya terus. Nah, dia Instastory. Nah, aduh bersyukur banget buku biru. Jadi saya nggak sebut nama produknya, saya nggak sebut buku Rocket Marketing, dan saya nggak kasih, kalau Anda mau beli silahkan begini ya. Itu prinsip jualan tanpa jualan tuh nggak boleh ada ajakan atau kontak gitu. Jadi udah biarin aja. Nah, kalau itu digalangin terus ya, itu diputar terus ya, dijalanin terus, akhirnya apa? Nah, akhirnya orang penasaran. Sampai ada yang DM saya, coach buku biru tuh apa sih coach? Gitu. Oh, buku biru gitu. Kadang saya suka isengin, buku biru yang mana? Itu yang coach yang hashtag buku biru, hashtag buku biru. Gitu ya. Kenapa? Karena begini, apalagi kalau produk Anda sama dan dijualin sama banyak orang. Biasanya pas Anda nyebut nama produknya, oh produk itu. Padahal orang itu belum tahu. Cuma dia udah rasa soto pernah lihat orang lain jualin itu. Ya kan? Nah, tugas marketer bikin penasaran. Caranya kayak gitu, ganti namanya jadi hashtag buku biru. Gitu. Atau hashtag apa terserah Anda. Ya. Itu terserah Anda, dan itu bikin penasaran. Itu ya, dengan cara seperti itu di Facebook saya pribadi. Itu buku biru tadinya masih ada stok sekitar 150-an, habis, ludes. Ya, bahkan saya nanyain lagi orang-orang lain, masih ada nggak buku biru, masih ada nggak buku biru, nanyain reseller, nanyain stok, nanyain gudang, ada nggak? Yang ada saya ambil lagi, saya jual. Total lebih dari 200 buku biru habis cuma pakai pola itu. Hashtag. Nangkep? Ya, jadi udah 3 nih. Ini nonton terus nggak dipraktekin, awas ya. Ya kan? Jadi udah 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah nanya, ada nggak temen lu? Ada nggak temen Anda? Ada nggak temen ente yang butuh ini? Udah sampai di situ aja. Baru dia nanya, emangnya kenapa? Pasti nanya yang begitu. Ada nggak ya? Kayaknya si Jupri, kayaknya si Siti. Emangnya ada apa? Baru jelasin. Enggak, gue lagi jualan ini. Ya, siapa tahu mereka butuh gitu. Soalnya, nah baru masukin benefit. Nah, pas kalau Anda masukin benefit, udah 1-2 benefit aja, titik, dia nanya lagi, udah kepancing dia, udah penasaran dia, udah langsung. Itu Mas Bro, ya kan? Yang kedua, testimoni banyakin. Ya, testimoni banyakin. Bersyukur banget saya nggak pernah beli lagi, nggak pernah minta testimoni, jarang. Ya, jarang minta testimoni, tapi testimoni yang datang terus. Itu, ya kan? Testimoni yang datang terus. Nah, dari testimoni itulah kita sharing. Nah, tapi jangan cuma gini, ini juga nih banyak banget nih market online penjual online nih. Jangan Anda jangan ikut-ikutan ya. Begini, Anda testimoni, udah cuma posting aja. Gitu ya. Misalnya nih Anda jual apa? Misalnya jual produk apa gitu ya, gelas. Testimoni, gelas ini menyembuhkan, misalnya ya, ini sih nggak ada. Gelas, udah Anda cuma screenshot testimoni tanpa menjelaskan sesuatu. Nah itu susah.
Ya kan, ini juga harus dijelasin. Malah ada yang gini, kasih testimoni langsung tulis, kalau minat hubungi 08 sekian sekian. Ya susah dong. Ya kan, orang juga nggak ngerti. Jadi caranya testimoni, kita bikin postingan, bikin tulisan caption yang mengomentari ulang testimoni ini. Aduh, bersyukur banget ya, si Ibu Lilis akhirnya omsetnya naik 10 juta dalam waktu 1 minggu cuma praktekin FB modal nol. Udah gitu. Nah, besok lagi pakai cara yang sama. Bahkan per 5 jam, per 2 jam pakai pola lagi. Kayak gitu. Nah, nanti Facebook yang atur sendiri. Kalau di testimoni pertama ada orang yang like, ada yang komen, orang-orang ini akan ditampilkan pastinya yang pas testimoni kedua Anda ngepost karena dianggapnya dia suka. Gitu. Jadi itulah tugasnya kita mempekerjakan si algoritma ini. Gitu kan? Kadang kan Mas Tas suka ngomong algoritma berubah gitu ya. Iya, algoritma selalu berubah mencari interest yang sama. Seperti itu. Nangkep ya. Baru yang ketiga pakai hashtag. Ya. Wah, mantap nih Ibu Arda ya, ngasih ini yang ketinggalan tuh bisa baca komennya Ibu Arda, itu semua udah ada. Ya, Bekasi Bali hadir. Wah, Ma Eka. Oh, ini mention teman ya. Mention teman nih, misalnya kayak Mas Eka nih mention temannya, pasti nggak kena ke temannya karena ini grup private, mau nggak mau di invite ke dalam. Kalau invite mana? Kalau misalnya masuk ke Anda pakai handphone nih, di atas ada tanda plus atau misalnya undang. Atau kalau bahasa Inggris invite. Nah, itu invitein teman-temannya yang sekiranya harus masuk grup ini. Gitu ya. Invite ke dalam tuh maksudnya gimana ya? Tadi yang tadi saya jelasin baru berapa detik tadi. Saya lambat masuknya coach. Oh iya, kan ada siaran ulang, tenang aja. Berarti share testimonial itu makin sering makin powerful ya? Yes, tapi jangan hard sell. Tadi cuma share dan mengomentari testimonial itu. Kalau cuma share satu kali kurang berguna. Iya, dan juga gini, jangan satu testimoni 20 kali share, jangan. Satu kali testimoninya beda-beda gitu loh Mas Bro. Ya, Bro NS Hamka suka. Wah, thank you ya. Nah, nangkep ya sampai di sini ya, udah 3 ya. Caranya. Nah, yang keempat. Nah, ini baru aja saya lakuin tadi di FB di akun pribadi saya. Akun pribadi saya nulisnya begini. Buset, ini grup udah tembus 22.000 orang aja. Bawahnya Facebook group, bawahnya link Facebook group ini. Ya kan? Apa yang di benak orang kalau lihat kata-kata gitu? Banyak banget. Akhirnya penasaran dong, yang belum masuk nih nyari tahu apaan sih? Dia nggak klik. Dia lihat, kayaknya bagus. Ya udah join. Nah, begitu Mas Bro. Ya kan? Saya pernah lagi nih kelas online 100 senjata penjualan. Terima kasih untuk 3.500 orang yang udah join di kelas online 100 senjata penjualan. Bersyukur banget, semoga ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat. Udah selesai. Ada yang mulai ngitung, waduh 3.500 kali 97.000, 350 juta, udah bisa beli rumah 3 nih Pak Yes. Kayak gitu. Ada yang gimana, ada yang penasaran apa sih, akhirnya DM saya, Pak itu apaan sih Pak, sampai 3.000 orang gitu. Pagi-pagi ada yang closing, ada yang beli dari Anda. Buset, baru bangun udah ada yang datang ke rumah mau beli produk kita aja. Luar biasa banget sih emang penjualannya produk ini. Gitu. Ya kan? Terus saya suka pakai kata-kata ini. Saya suka pakai kata-kata begini. Kalau lagi ngejelasin kayak gitu, buset ini. Nah, bawahnya nih, nggak bisa dipungkiri sih. Memang produk kita misalnya, memang power bank ini selebihnya itu isinya apa? Itu isinya memang power bank ini itu semua selebihnya isinya apa? Isinya benefit. Memang power bank ini lebih hemat, lebih irit, lebih kuat sih dibandingkan yang lain. Wah, ulang ya. Buset. Gimana ya? Bikin orang tertarik, hooknya seperti itu. Baru bawahnya memang nggak bisa dipungkirin sih. Sebut nama produknya, power bank ini memang
langsung benefitnya. Yang paling kuat, yang paling ini dibandingkan yang lain. Udah. Tolong. Itu ya. Ini nggak dipraktekin sih, awas sih. Nggak apa-apa sih saya nggak dipraktekin, biar saya aja yang duitnya banyak, nggak apa-apa. Gitu ya, praktek ya, banyak action, banyak praktek gitu ya, banyak belajar, banyak action, banyak praktek ya. Lanjut lagi, kalau testimoninya cuma satu, lo kok produknya bisa cuma satu testimoninya ya. Bisa juga soal benefit. Nah terus apa namanya, tadi udah berapa aja, satu soal apa tadi, ada nggak teman kamu, yang kedua apa, testimoni, yang ketiga hashtag, berarti ini yang keempat ya. Oh yang keempat tadi udah buset ya kan, buset ya kan. Yang kelima ya, yang kelima mau. Nah, yang kelima begini ngomongnya, yang kelima itu kita cari berita yang isinya fakta atau penelitian yang ada hubungannya dengan produk kita. Nganggap nggak? Ya, kita cari berita. Contoh misalnya begini, Anda misalnya jualannya apa ya? Ini pada jualannya apa sih? Misalnya jualan soal, ini, apa namanya, kemarin saya ada berita yang pada di PHK, banyak PHK kan. Lalu saya ambil berita itu, infografisnya soal PHK itu, saya screenshot beritanya, taruh gitu ya. Misalnya saya lagi buka reseller nih, peluang reseller nih misalnya ya. Saya taruh, saya udah siap nggak ngalamin kayak gini? Ya, waduh, atau bikinnya lebih ngeri. Buset, perusahaan gede aja bisa PHK orang ya. Wah, ini sih emang orang harus bener-bener siap-siap nih untuk untuk ngalamin resesi nih. Harus ada penghasilan sampingan sih kalau mau seperti itu. Udah, titik. Iya kan? Ya. Lalu kalau ngirim-ngirim barang, misalnya Anda ketiki JNE, JNT, foto bareng orang di JNE, JNT, ceklek gitu ya, selfie cekrek. Bang, jangan bosen-bosen ya lihat aye ya bang. Jangan bosen-bosen lihat saya ya bang. Kalau abang lihat saya terus berarti rezeki saya lancar. Saya doain abang juga rezekinya lancar. Amin. Begitu bro. Ide mah ada aja ya. Ide mah ada aja. Gitu. Anggap ya. Lanjut nih, ada pertanyaan ya. Boleh nggak pakai testi orang? Izin dulu nanya sama orangnya ya. Izin dulu biar juga kita kan nggak tahu jadinya dia tuh ridho nggak kita pakai gitu loh. Herbal pelangsing, nah contoh herbal pelangsing, cek apa sih masalah obesitas. Wow, ternyata tuh masalah kematian terbanyak itu ternyata bukan kanker tapi jantung koroner. Kenapa jantung koroner? Ternyata faktor utamanya obesitas. Wah, ngeri juga ya kalau obesitas. Memang mau gak mau tubuh kita harus langsing sih. Udah. Yang kayak gitu banyak 10-20 kali. Wah, orang secara tidak sadar ngikut cara berpikir kita. Anggap ya. Properti syariah bisa juga gitu. Aduh, impian saya cuma bisa punya rumah di dunia sama semoga punya rumah di sorga. Jangan sampai bisa beli rumah di dunia tapi di sorga gak bisa karena salah beli rumah di dunia. Ngeri gak lu? Kayak gitu caranya. Gitu, ya kan? Oke, nanggap ya. Mantap. Bandung hadir, salam dahsyat. Mantap. Coach, saya jualan kosmetik tapi suka malu kalau mau nawarin sama orang. Gimana coach caranya biar cukup poin tiap bulan? Satu, prinsip bisnis nih, paling utama nih, prinsip jualan, ya, putusin urat malu.
Ya, diputusin urat malunya. Ya, jangan malu. Ya, lebih malu kalau banyak utang, lebih malu kalau cicilan banyak, lebih malu anak minta makan, anak mau sekolah bagus kita nggak bisa bayar, itu malu. Tapi jualan jangan pernah malu. Ya, saya suka ada teman saya datang ke saya gitu ya, ada orang datang, saya kayaknya udah pernah ngepost juga, datang, bro, apa namanya, jualan jangan malu, apa namanya, Pak Yes, saya malu Pak jualan. Saya keplak aja, lu jualan malu, ya kan, jualan malu, ngutang nggak malu, gitu. Jangan malu, selama produk Anda bagus jangan malu, jualan aja, nangkep ya, gitu. Jangan malu, harus diputus urat malunya, dilatih ya, apa namanya, tawarin dulu ke orang yang Anda rasa walaupun gak beli akan fine aja sama Anda, tawarin dulu, lama-lama dilatih ya, karena jualan itu penting. Dan juga gini, jangan jadikan online sebagai alasan untuk gak berani jualan offline, karena at the end semua deal besar itu di offline bukan di online ya. Selamanya beli properti itu ada ketemu offline-nya. Nggak ada saya mau beli properti di Bandung, nggak usah ke Bandung, klik di sini deh di Tokopedia langsung beli, transfer 100 juta, mana mungkin bro. Ya, tetap deal-dealan itu adanya di offline, deal besar tuh di offline. Makanya kita harus tetap berani gitu. Kecuali Anda ya mau yang murah-murah terus, mau receh-receh terus, ya offline, online juga nggak apa-apa, tapi harus dilatih skill offline-nya bro, gitu. Harus tetap dilatih gitu ya. Yang punya Facebook, yang punya Amazon, yang punya Gojek juga nggak berarti dia nggak ketemu orang bro. Dia nggak berlindung di balik online-nya, dia nggak berlindung di online karena keterbatasan, nggak berani ngomong di offline. Nangkep gak sih? Nangkep ya, make sense ya. Jadi harus berani, ayo hajar ya. Saran saya, skill pertama cobain aja dulu, ngasong. Saya dulu gitu, ambil aja aqua, jualin di jalan, latih dulu untuk berani gitu ya. Makanya saya selalu appreciate kalau ada anak-anak kecil jualan, saya selalu appreciate ya. Entah saya belinya banyak, anak kecil jualan donat banyak, saya beli banyak ya. Saya malah yang anak jualan pempek, saya tanyain, lu sekolah udah nyampe mana ya. Paket A saya mau daftarin waktu itu nggak bisa karena paket A itu ternyata Mei sama Juni. Saya baru ketemu dia berapa bulan yang lalu. Ya udah, nanti Mei Juni gue ketemu lagi. Gitu. Ya, udah nggak sabar. Nggak sabar apa ini? Praktek ya. Wah, mantap. Bandung hadir, yes mantap. Pain and Gain masuk coach, yes. Pain and Gain, tapi nggak usah dihubungin sama produk. Ya udah, biar pain. Jadi pain. Posting gain. Orang udah tahu cara main kita, alur main kita, baru ntar jualan, jeder gitu. Ya, nangkep ya. Jualan furnitur di Konawe, ya kan? Itu bisa apa namanya? Pakai misalnya rayap. Ya, rayap. Ya, waspada rayap, bisa bikin apa? Cari apa namanya? Cari berita soal rayap, baru ya udahlah. Kalau dari saya sih misalnya ada rayap itu bikin apa namanya, debu-debu banyak dan bikin asma. Saya sih daripada anak saya kena asma, ya sambil screenshot berita itu ya, mending saya ganti dah bangku jadi lebih bagus gitu. kayak gitu bro. Live-nya ada replaynya coach, ada ya. Offline, bukan offline, ketemu langsung, offline langsung gitu ya, bisa ya, nangkep ya. Jadi nggak perlu, jadi gini, otak kita itu pintar. Nah, jadi kalau kita kasih informasi tanpa ajakan pun, di otak langsung memutuskan untuk mengajak dengan sendirinya. Nah, itulah jualan tanpa jualan prinsipnya. Gitu ya. Contoh, Anda kasih pain, obesitas tuh gini, obesitas. Anda nggak perlu ngajak. Nextnya misalnya Anda posting soal testimoni orang yang beli produk Anda dan turun apa namanya, berat badannya turun. Nah, dia langsung udah nyimpulin sendiri.
gitu. Nah, orang itu nggak sukanya diajak gitu. Kenapa sih cara-cara gini, cara-cara jualan tanpa jualannya efektif? Karena gini, pada dasarnya orang itu nggak seneng dijualin, benar nggak? Tapi seneng kalau beli. Ulangin lagi, orang tuh nggak seneng dijualin, tapi seneng beli sesuatu, benar nggak? Nah, makanya kita pakai pola-pola seperti ini, Mas Bro. Nangkep ya? Gitu. Ya. Jadi ada 5 tadi. Yang pertama apa? Nah, kan lupa kan? Yang pertama apa, ayo? Yang pertama nanya, ada nggak teman kamu? Kan kita nggak nanya sama dia kan? Padahal aslinya ke dia. Ada nggak teman kamu yang mau beli? Ada nggak teman kamu yang butuh power bank? Dia nanya, emangnya ada nggak ya? Dia mikir dikit baru nanya, emangnya kenapa? Kebetulan saya lagi jualan power bank. Nah, power bank saya ini bedanya begini. Masukin benefit produk. Kali aja ada temen lu yang butuh. Udah. Nah, kalau dari situ dia nanya-nanya lagi, dia butuh. Udah langsung sikat, mantap. Ya ampun. Kadang-kadang nih saya suka iseng kalau udah habis ngomong itu. Ya ampun. Padahal saya tadi nanyain lu. Nanyain temen lu ada nggak yang mau beli? Bukan lu malah yang beli ya. Gila, gokil. Gitu. Padahal emang dari awal mau suruh dia beli, cuma caranya lebih bagus aja. Yang kedua adalah apa? Testimoni, share testimoni. Kalau Anda lihat di Facebook saya, di grup sini juga banyaknya testimoni. Ya, dari testimoni itu banyak terjadi penjualan. Yang ketiga apa? Yang ketiga hashtag. Ya, pakai hashtag, ganti nama produk Anda, apalagi kalau produk Anda udah banyak orang jualin, ganti dengan sebuah hashtag yang bikin penasaran. Saya buku Rocket Marketing, saya ganti namanya jadi hashtag buku biru. Gitu. Jadi pas orang ngeklik dapatnya semua hashtag buku biru. Terus semuanya yang bikin penasaran, orang jadinya nanya mau beli. Betul ya? Yang keempat pakai kata buset. Buset, ada lagi penjual. Ya kan? Memang nggak bisa dipungkiri sih. Nah, gitu ya. Nah, yang kelima pakai strategi apa? Berita. Ya, ada berita apa yang ada hubungannya sama produk Anda, entah itu pain atau gain-nya. Ya, itu Anda pakai. Tapi tanpa menjelaskan produk Anda. Nah, banyak orang salahnya di sini. Abis ngejelasin obesitas, bawahnya tulis, makanya beli dong produk saya, pelangsing herbal. Lah, orang udah malas. Ya, ujungnya jualan gitu. Jadi kita pecah aja, nggak ada kata ajakannya. Angkap ya sampai di sini ya. Semoga bermanfaat nih. Ya, langsung praktekin, hajar habis-habisan. Nah, permasalahannya di jualan tanpa jualan ini nggak ngefek kalau Anda cuma pakai sekali. Anda pakai sekali nggak akan ngefek. Karena nggak ada ajakan kan, nggak ada hard sell-nya. Jadi pakai sekali, jadi lakuin terus rutin. Dia udah menggulung jadi bola salju. Ini udah masuk ke benak pemikirannya calon pelanggan Anda. Baru dia akan nanya, ada nggak sih produknya? Nah, gitu. Nangkep ya? Kalau cuma pakai satu nggak akan ngefek. Tapi dirutinin. Anda coba cek hashtag buku biru saya. Anda juga cek 100 senjata penjualan. Itu polanya mirip-mirip. Itu ya, polanya mirip-mirip. Ya. Saya mau bilang nih, kemarin ada Bro Yohanes Ivan, dia screenshot malam-malam tetap belajar live sama Coach Yeskel Jebuat. Tuh pada komennya aja pada bilang materi bermanfaat. Dia screenshot live ini, terus pada komen luar biasa, bermanfaat. Saya share itu. Thank you bro, cuma ngomong thank you bro. Tapi orang lain akhirnya ngeliatnya apa? Ini live-nya Yeskel ternyata bermanfaat ya. Jadi penasaran kan? Nah, gitu. Nah, jadi nggak ada hukum ajakannya, nggak ada kalimat ajakannya. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ini udah 24/7, udah mau jam 9, udah malam gitu ya. Ya, semoga ini bermanfaat. Sekiranya Anda mau belajar soal itu kan termasuk copywriting ya. Saya punya banyak banget ilmu soal copywriting, ada beberapa video gitu ya. Itu bisa di 100 senjata penjualan gitu. Kalau mau tahu juga di situ juga bisa gitu. Tapi nggak harus beli ya, ya. Oke. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ada beberapa poin lagi, mungkin nanti besok bisa nggak ya saya live ya, nggak tahu lah ya. Anda tungguin aja, minimal Senin saya akan live lagi, sharing lagi. Tapi please, satu yang saya mau, Anda action.
Asli ya, buat saya secara pribadi, misalnya kalaupun Anda ikut misalnya kelas 100 senjata penjualan 97.000, ya cuma 97.000. Saya mah bukan masalah duitnya, asli bukan masalah duitnya. Ya, bikin videonya aja 100 video, itu produksinya aja udah capek banget, capek. Bikin video satu aja capek, apalagi 100. Dan semua materinya daging, capek kan? Pasti capek. Tapi asli, Anda ikut-ikut live saya seperti ini, jujur aja saya bukan masalah duitnya. Tapi saya mau Anda action. Anda duitnya duit Anda nambah di rekening Anda, dan Anda ucapin terima kasih sama saya, itu happy-nya lebih luar biasa daripada Anda transfer saya duit 97.000. Jadi yang saya cari itu adalah ucapan terima kasihnya. Terima kasih ya Pak Yes, gara-gara Pak Yes dapat gini. Terima kasih ya Pak Yes. Wah itu gitu ya. Saya senang Anda thank you dapat ilmu. Saya lebih senang lagi kalau Anda thank you Anda berhasil dari action ilmu saya. Anggap ya seperti itu. Itu kesenangan saya. Makanya ada orang banyak yang menggali, kenapa sih harganya dibuat murah? Kenapa harganya dibuat murah? Karena saya cuma nyari thank you itu aja. Terima kasih ya dari banyak orang. Bisa nggak saya jual mahal? Bisa. Saya 1 juta, 2 juta, tapi kan yang ikut pasti lebih dikit kan. Nah kalau yang ikut lebih dikit, yang thank you dikit. Itu aja. Tapi karena 97.000 yang ikut banyak, kesempatan thank you-nya jadi lebih banyak. Akhirnya thank you. Hampir tiap hari saya dapat kata-kata thank you dari orang yang praktekin strategi saya. Itu yang lebih bikin saya hidupnya lebih bermakna. Saya merasa hidup saya lebih bermakna ketika banyak orang dapat manfaat dari ilmu-ilmu yang saya bagikan di live seperti ini, di 100 senjata penjualan, di buku-buku saya. Seperti itu ya. Jadi saya tunggu hasil action Anda. Sukses terus untuk Anda. Bye-bye.